Selamat jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Bincang Spesial. Kali ini bersama saya Syem Hakung, dan pada kali ini kita akan membahas beragam topik yang hangat seperti itu ya, yang menjadi pembicaraan di media sosial. Di mana kalau misalnya kita berbicara soal dalam laman resminya Bea Cukai ini berinisiatif untuk mengundang sejumlah kementerian dan juga Badan Standarisasi Nasional sebagai bentuk sinergi antar kementerian dan juga lembaga. Kalau misalnya kita kemarin juga melihat ada sekali juga ini yang menjadi perbincangan hangat seperti itu ya di media sosial. Dan untuk membahasnya dari pihak pemerintah, kita sudah bersama dengan Kamrus Samad dari anggota Komisi 11 DPR RI Jakarta, seperti itu ya. Kang Samad, sepertinya panggilannya. Iya, Selamat datang di Sinpo TV. terima kasih. Senang sekali bisa hadir di tengah teman-teman, orang-orang hebat. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk bisa Sama- berbincang di Bincang Sami-sami, Spesial Kang. Sinpo TV. Langsung sami-sami ya, Iya, jadi responnya langsung bahasa Sunda. Kita santai aja ngobrolnya, betul, walaupun kita bahasannya agak apa ya, bisa dibilang berat seperti itu ya, Kang betul. Samad. Karena Komisi berbicara kemarin sempat viral juga di media sosial, ini terkait dengan bea cukai. Ini yang paling terbaru, Kang. Ada Nah, informasi peti mati itu dikenakan bea cukai, itu gimana tuh, Kang, tanggapannya dari pemerintah? peti mati dikenakan bea cukai. Nah, kita Gimana mesti itu? lihat dulu nih. Lihat dulu komponennya, Mhm. jenis barangnya, sumbernya dari mana. Oke. Jadi itu yang sangat penting diketahui. Kalau betul dia barang yang sifatnya impor, maka sudah pasti dikenakan bea masuk. Itu sudah ketentuan di dalam PMK 96 tahun 2023. Tetapi anyway, yang terpenting bagi masyarakat sekarang ini, Kang, itu memahami perubahan sistem layanan bea cukai. Yang dulunya menggunakan official assessment Mhm. dalam menentukan tarif atau value, nilai valuasi sebuah barang berdasarkan penilaian dari kantor, sekarang berubah menjadi self assessment. Jadi setiap warga negara yang masuk ke Indonesia Mhm. membawa barang yang masuk kategori impor, dia mengungkapkan sendiri nilai barang yang dibawa. Itu yang disebut self assessment. Diungkap dalam sebuah sistem layanan digital. Misalnya Oke. kita bawa tas, Mhm. di situ ada kolom berapa harganya, nilainya berapa. Nah, dicantumkan berdasarkan angka yang dimasukkan oleh masyarakat. Oke. Nah, itu namanya self assessment. Nah, ketika kemudian harganya under value, Mhm. tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka berlakulah PMK 96 tahun 2023 dikenakan denda 1000%. Nah, ini yang kemudian memerlukan kerjasama dari masyarakat. Kejujuran masyarakat dalam mengungkap nilai barang. Sehingga bisa disesuaikan tarif bea masuknya. Itu yang berikutnya, dari sisi bea cukai, Mhm. kita mendorong dia melakukan sosialisasi dan edukasi perubahan kebijakan dari official assessment menjadi self assessment. Supaya masyarakat tahu bahwa kalau Anda self assessment, angkanya ditentukan oleh diri Anda sendiri, tapi ingat, begitu kedapatan under value, maka dia dikenakan denda 1000%. Itu peraturan Menteri Keuangan. Nah, itulah Oke. yang kemudian perlu disosialisasikan kepada masyarakat Mhm. supaya masyarakat tidak kaget. Nah, sehingga tidak lagi viral, menjadi polemik, menimbulkan masalah baru. Secara umum menurut saya bea cukai hari ini ada kemajuan dari segi inovasi layanan Oke. karena sudah berbasis digital dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan nilainya sendiri. Nah, tinggal kejujuran. Yang kedua, dari segi target pendapatan negara yang diputuskan antara DPR dan pemerintah dalam penentuan Mhm. alokasi target penerimaan negara, bea cukai dalam 5 tahun terakhir ini selalu melebihi dari target, bahkan mencapai 125% dari Mmm. target. Artinya apa? Kinerja mereka dari segi pendapatan negara untuk bea masuk dan juga bea keluar atau ekspor itu mencapai target. Nah, tinggal kualitas layanan, Oke. komunikasi, kemudian lebih humanis, lebih edukatif, lebih proaktif, lebih solutif. Itu yang diharapkan masyarakat. Sehingga ke depan kita mendorong
Bea Cukai kalau bisa ada media centernya. Nah, Ada media center yang secara reguler mhm. memberikan update terhadap setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat. Ada inovasi baru, ada sistem baru, ada mekanisme baru, ada perbedaan perubahan kebijakan diupdate. Itu bisa kerjasama dengan media televisi, dan karena media TV sekarang rata-rata punya medsos kan, Iya. rata-rata punya YouTube, rata-rata punya TikTok, kerjasama satu dua, sehingga kedepannya masyarakat bisa lebih edukatif dan literasinya bisa sampai. Itu yang kita harapkan, Mas. Oke, tadi Iya, disampaikan ini semoga apa yang disampaikan ataupun apa yang menjadi peraturan dari iya, pemerintah ini bisa sampai ke masyarakat. Tadi betul. tinggal pelayanan dari pihak Bea Cukainya. Nah, sejauh Iya, ini kalau misalnya melihat dari pelayanan Bea Cukai dari Kang Samad, ini menilainya seperti apa? Memang ada kemajuan kah? Kalau misalnya tadi kan ada digital, sudah di oke, seperti itu ya iya. udah lebih baik. Tapi kalau misalnya dari menginformasikannya kepada masyarakat, apa yang perlu dievaluasi seperti itu, Bang? Yang sangat perlu dievaluasi itu adalah sosialisasi dan edukasi Masih kurang? tentang perubahan layanan Oke. dari official assessment ke self assessment. Oke. Yang kedua, sosialisasi dan edukasi tentang PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2023 tentang pengenaan tarif bea masuk dan bea keluar. Itu yang sangat penting supaya masyarakat mengetahui. Nah, Mhm. itulah perlunya kemitraan dengan media Jadi, supaya Bea Cukai harus proaktif membangun komunikasi publik. Nah, yang ketiga, perilaku petugas di lapangan juga harus lebih humanis. Karena masyarakat Indonesia yang keluar membawa barang, itu tidak semua barang untuk keperluan komersial. Iya kan, ada sifatnya hibah. mhm, Iya kan, bantuan. Seperti peralatan sekolah SLB misalnya. iya. Diperuntukkan untuk sebuah sekolah luar biasa di Jakarta. Tapi kenapa kemudian menjadi terkatung-katung? Karena perusahaan jasa kurir yang dipakai mengirimkan barang tersebut tidak mencantumkan peruntukannya untuk SLB, Oke. tidak mengisi detail kolom yang diminta oleh Bea Cukai, sehingga pengenaan pajaknya, bea masuknya itu sesuai dengan data yang dimasukkan. Kalau seandainya mereka mencantumkan itu untuk sekolah SLB, Mhm. usernya adalah Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kan jelas. Itu ada pembebasan bea masuk. Itu diatur di dalam PMK. Itu yang tidak terkomunikasikan dengan baik, sehingga 2 tahun ini mengendap barang itu di sana. Kan sayang sampai viral. Oh, Nah, itu Kang ya. Nah, yang ketiga, yang keempat yang sangat penting dilakukan itu adalah eh, kerjasama dengan airlines. Jadi di seluruh airlines yang masuk ke Jakarta, yang masuk ke Indonesia, yang masuk di Bali, yang masuk di Medan, atau di pintu-pintu bandara internasional, mhm, Bea Cukai harus kerjasama supaya di dalam airlines itu sudah ada edukasi video-video pendek yang muncul di layar-layar pesawat ya. tentang bagaimana cara mengapply layanan digital itu dan seterusnya, simple, edukatif, dan mereka bisa langsung praktekkan. Bahkan di counter check-in di bandara-bandara asal juga bisa bekerja sama dengan airlines. Ini kan harus langkah proaktif. Itu yang Ya. keempat yang harus dilakukan oleh Bea Cukai menurut saya. Nah, begitu kan? Oke. Tadi Iya. kan disampaikan juga tadi sempat ada yang menarik seperti itu terkait dengan ini tas yang dibeli oleh masyarakat Iya. pada saat dimasuk ke Indonesia dimintai untuk bea masuknya seperti itu. Ini malah dirobek-robek seperti itu Kang tasnya oleh si orangnya sendiri. Itu tanggapannya seperti apa? Ini Itu memang makanya saya bilang pendekatannya harus humanis supaya oke. tidak menimbulkan kontraksi fisik Nah, itu. antara warga negara kita, warga kita yang membawa barang dengan petugas. Jadi harus humanis, harus nice. Itu yang penting dulu. Bahwa mereka ini adalah orang, harus kita menempatkan bahwa warga ini akan berkontribusi terhadap negara. Mhm. Memberi pendapatan terhadap negara, karena itu kita harus berikan pelayanan yang humanis. Yang supaya mereka merasa tuh nyaman. Jadi
membayar bea masuk pun mereka merasa tuh terlayani dengan baik, wajar. Sehingga kejadian itu tidak terulang lagi. Nah, Pasti ada faktor kedua belah pihak. Apakah faktor cara berkomunikasi, gestur, atau cara memberi penjelasan, itu semuanya yang perlu dilakukan evaluasi. Itulah kenapa di Bea Cukai itu ada sekolah sendiri kan. oke. Iya kan, sekolah tingginya ada sendiri karena mereka termasuk garda terdepan. Dia pintu terdepan bagi bangsa kita untuk menerima kalau manusia melalui imigrasi, kalau barang melalui bea cukai. Kan itu. Kalau uang melalui PPATK dikontrolnya. Kan kita semuanya punya gateway dan punya alat instrumen negara untuk mengontrol manusia melalui imigrasi, barang melalui bea cukai, transaksi keuangan melalui PPATK bersama dengan Bank Indonesia. Jadi dikontrol semuanya. Dari situlah kemudian kita bisa melihat, karena dia pintu terdepan, garda terdepan, maka harus punya karakter sendiri. Makanya dari dulu sejak zaman Orde Baru, negara ini sudah mendirikan sekolah tinggi. Yang Bea salah Cukai. satu jurusannya adalah bea cukai, kepabeanan, supaya mereka tuh tahu tugas pokok dari awal. Nah, jadi mereka tuh lahir dari sekolah tinggi yang memang diperuntukkan untuk hal tersebut. Jadi ada STAN namanya. Iya. Nah, di situ ada jurusan kepabeanan dan seterusnya. Setelah Oke. itu ada pendidikan berjenjang lagi untuk mengupgrade dia punya wawasan, Oke. pengetahuan, supaya tidak terjadi tadi miskomunikasi di lapangan yang kemudian menimbulkan ketidaknyamanan. Padahal mereka akan berkontribusi buat pendapatan negara. Itu tadi. Itu yang harus kita jaga. Siap. Kang Samad, kita masih punya beragam juga diskusi terkait dengan Iya. itu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu nih. Oke. Karena ada yang lewat satu ini, tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya gak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Masih bersama saya Syam Hakung dan juga anggota Komisi 11 DPR RI, Kang Samad ya panggilannya seperti itu. Kang, tadi kita sempat terputus untuk membicarakan soal bea cukai. Kalau misalnya kita berbicara soal bea cukai, ini yang tak kalah ramai, ini seringkali masyarakat membeli handphone di luar negeri tapi nggak mau dikenakan tuh. Akhirnya emailnya tidak terdaftar. Ini gimana pendapatnya? Nah, ini sebetulnya kembali lagi masalah utama itu adalah sosialisasi. Oke. Apa keuntungannya menggunakan email? Kan itu yang harus dijelaskan ke masyarakat. Nah, itulah pentingnya Bea Cukai punya media center dan kemitraan dengan para media. Kenapa masyarakat kalau membeli handphone perlu punya email? Dan keuntungan punya email seperti ini. Kelemahan jika tidak punya email seperti ini. Iya. Nah, ini yang harus diedukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kemudian bisa memahami manfaat ketika dia menggunakan email, lalu kemudian dia membayar bea masuk. Nah, kembali lagi. Jadi cara berkomunikasi dan sosialisasi. Kemudian juga masyarakat perlu juga diberikan pengetahuan lebih luas. Jenis-jenis barang yang sifatnya elektronik, yang sifatnya aksesoris, yang sifatnya pakaian tas atau kebutuhan dasar lainnya, yang sifatnya barang setengah jadi atau bahan baku dan seterusnya yang dia bawa dalam bentuk tentengan misalnya atau dikirim melalui perusahaan jasa kurir, ini yang kadang-kadang mereka tidak dapat informasi yang cukup.
Nanti barangnya tiba di bandara kena tarif, kaget. Kok banyak banget? Gue nggak terima kok. Viral lah. Iya, viral lah. Kok bayarnya lebih mahal daripada harganya. Nah, itu yang menurut saya itu cuma akibat dari sebuah Miskomunikasi. tidak tersampaikannya informasi yang cukup ke masyarakat. Karena itu Bea Cukai harus proaktif menjalin komunikasi. Yang berikutnya yang tidak kalah penting sebetulnya adalah sudah waktunya Bea Cukai punya juru bicara. Jubir yang menjelaskan ke publik. Kalau ada media center, ada jubir, karena ini layanan publik. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, hindari adanya korupsi. Ini yang tidak kalah penting. Jadi jangan sampai ada diskriminasi pengenaan bea masuk. Nah, Ini yang harus dihindari. Harus betul-betul diberlakukan yang sama. Karena itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan kemudian berdampak terhadap ketidakpercayaan terhadap institusi bea cukai. Jadi hindari korupsi. Misalnya berkaitan dengan barang-barang milik pejabat. Nah, itu betul-betul harus jangan sampai kemudian karena milik pejabat tertentu, lalu kemudian diberikan kelonggaran. Dan kemudian nanti menjadi pengetahuan masyarakat, viral, akhirnya berdampak terhadap ketidakpercayaan terhadap institusi. Nah, ataukah misalnya ada negosiasi underground antara oknum petugas dengan importir, itu juga harus betul-betul dijaga. Jangan sampai itu terjadi karena bisa mendistorsi kepercayaan masyarakat terhadap bea cukai yang kinerjanya sudah bagus. Walaupun sosialisasi, edukasi, literasi masih harus ditingkatkan terhadap perubahan-perubahan, inovasi, dan updating dari setiap kebijakan pemerintah. Itu, Mas. Oke, Iya. Kang Samad, saya mendapatkan informasi kalau misalnya ada di media online nih, Menteri, saya izin bacakan ya. Iya. Saya mau minta tanggapannya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ataupun Zulhas yang mengatakan barang bawaan penumpang dari luar negeri yang dijadikan buah tangan atau oleh-oleh tidak akan dikenakan pungutan bea cukai. Nah, itu Gimana kita tuh? lihat nanti sinkronisasi dari peraturan Menteri Perdagangan dan peraturan Menteri Keuangan. Disinkronisasi. Ketika disinkronisasi sudah keluar satu kesimpulan, itu yang dijadikan rujukan. Karena saya juga belum tahu dasar dari pernyataannya Menteri Perdagangan tersebut. Bisa aja ada Permendag, ya kan, Kementerian Perdagangan. Nah, batasan oleh-oleh, iya kan, buah tangan dari luar itu seperti apa, nilainya berapa, bentuknya dan jenisnya apa saja, kan pasti ada detailnya disampaikan oleh beliau. Kalau oleh-olehnya tas Hermes misalnya 3 buah, 4 buah, iya Gimana kan, tuh? Kena nggak? nilainya 50 juta satu buah berarti 200 juta kan, apakah itu bisa dikategorikan oleh-oleh dan seterusnya. Ini kan menjadi pertanyaan. Nanti jadi dalih seperti itu, Nah, Kang. makanya lebih bagus sinkronisasi kebijakan Menteri Perdagangan dengan Menteri Keuangan yang menjadi induk dari bea cukai. Itu yang penting dilakukan. Oke, Begitu, Kang. sinkronisasi ataupun finalisasi ini kalau misalnya melihatnya kira-kira kapan tuh, Kang? Ya, harus segera supaya tidak menimbulkan anomali di masyarakat. Karena kasihan kan tiap hari pesawat mendarat, tiap hari masyarakat kita mendarat masuk melalui bea cukai 24 jam. Iya kan? Kalau terus ini tidak segera dilakukan, maka akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Dan itu kita tidak inginkan. Nah, bisa jadi mereka bagian daripada orang yang berkontribusi terhadap pendapatan negara. Kan sayang. Iya. Begitu. Malah nanti viral lagi, Kang. Malah viral lagi. Atau mungkin bagian daripada cara mempopulerkan kebijakan pemerintah viral-viral. Tapi kan ini maksudnya agak apa ya, bisa dibilang cukup clickbait ya kayak gitu. Iya. Karena kalau misalnya dibilang ini kalau tidak akan dikenakan bea cukai kalau misalnya ini akan membawa oleh-oleh dari luar negeri. Oleh-olehnya jadi bisa aja orang bawa handphone, bawa tas, tadi sempat Kang Samad bilang ini nanti kayak ini kan oleh-oleh jadi dalihnya seperti itu. Makanya harus dijelaskan. Kalau berlian gimana tuh, Kang? Betul. Nah, jadi pernyataan Menteri Perdagangan penting sekali segera disinkronisasi. Apakah ada Permendag dengan PMK disinkronisasi. Jangan sampai menimbulkan perdebatan
atau polemik antara masyarakat yang membawa oleh-oleh dengan petugas di lapangan. Karena petugas di lapangan ini kan pasukannya Menteri Keuangan, bukan pasukan Menteri Perdagangan yang mengeluarkan pernyataan Menteri Perdagangan. Iya. Nah, ini yang kemudian Nanti bisa cekcok lagi. nanti cekcok lagi. Rujukannya petugas bea cukai pasti peraturan Menteri Keuangan. Oke. Nah, itu yang harus segera disinkronisasi saya kira. Tapi sebagai Gitu. anggota Komisi 11 DPR RI, Kang Samad menilainya seperti apa? Apakah setuju dengan statement dari Mendag Zulkifli Hasan atau bagaimana? Ya sangat bias ya. Mesti diikuti penjelasan yang lebih detail dan mesti lahir dari sebuah kebijakan resmi, bukan pernyataan lisan ya, karena berpotensi menimbulkan multitafsir di lapangan. Jadi kami juga nanti akan coba konfirmasi ke teman-teman di Komisi 6 yang membidani mitra kerjanya Kementerian Perdagangan, supaya kita bisa dengar apakah ada peraturan Menteri Perdagangan yang menyebut oleh-oleh tidak dikenakan bea masuk, jenis oleh-olehnya apa aja, jumlah kuantitinya berapa, nilainya berapa, batasan. Kalau tanpa batasan ya masyarakat senang dong. Iya, Iya dalihnya kan? ke situ terus Beli nanti. iPhone 3, beli sepatu 3 pasang, beli tas 3 kan. Ini buat Berlian. oleh-oleh. Ini buat oleh-oleh gitu kan. Nah, itu yang pasti ada penjelasan, ada dasarnya. Saya yakin Pak Menteri Perdagangan bicara tidak akan mungkin asal bicara, pasti ada dasarnya. Cuma kita perlu mendengarkan dan melihat secara komprehensif dasar dan latar belakang pernyataan beliau mengungkapkan ke publik. Saya kira begitu kan. Berarti sejauh ini belum ada omongan ataupun ini atau mungkin ini pertama kali mendengar dari penyampaiannya yang tadi saya bacakan gitu kan? Saya baru pertama mendengar mengenai pembebasan oleh-oleh ya. Pernyataan ini nanti saya coba cek dulu. Oke. Tapi untuk evaluasi di kinerja bea cukai minggu depan kita akan agendakan rapat dengan Menteri Keuangan. Oke. Ya, untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat. Oke, nanti mungkin juga bisa kita undang lagi tuh Kang. Bisa. Kalau Kita bisa sekalian undang bea cukainya. Nah, biar- kita langsung dudukan bersama ya Iya. sama Pak Mendak juga. Boleh tuh bincang-bincang spesial. Kita langsung obrolin, kita jalan tengahnya di mana seperti itu ya. Jangan Iya. sampai multitafsir, malah nantinya menimbulkan kegaduhan baru seperti itu ya Kang ya. Betul. Bisa berantem di lapangan. Berantem di lapangan. Satunya bertahan ini oleh-oleh, ini dasar pernyataan. Satunya mengatakan, wah ini masuk kategori barang yang kena bea masuk nih. Nah, kita tahan dulu karena Iya. kita akan jeda sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV, masih bersama dengan saya Syam Hakung dan juga ada narasumber kita dari anggota Komisi 11 DPR RI, Kang Samad ataupun Kang Bersamad ya, tapi sapaannya katanya maunya disapanya Kang Samad aja. Karena kemarin sebelumnya saya lupa nih tadi mau ngucapin selamat dulu atas terpilihnya dari Dapil Bogor seperti itu Terima ya. kasih Kang Ngatur Nuhun pisan. Semoga bisa menjalani jabatannya nanti di Oktober seperti itu ya, baru Di nanti Oktober, yang baru nanti. di nanti pas
apa namanya, Pelantikan. pelantikannya ya. Iya. Nah, Kang, tadi kita masih membahas soal bea cukai. Tadi juga kita masih membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan, termasuk tadi juga ada statement Mendak seperti itu. Tadi juga sempat terputus, saya mau menanyakan, tadi kan ada masyarakat yang membawa ataupun membeli handphone di luar negeri. Ini misalnya tidak dikenakan, mengakunya ini handphone lama saya, seperti itu. Ternyata emailnya nggak bisa dipakai. Nah, tiba-tiba dia misalnya lewat yang tadi Kang Samad bilang tuh, lewat jalur bawah. Ada tembak email namanya, Kang. Kalau misalnya Kang Sahabat pernah dengar. Kalau misalnya saya di TikTok ramai sekali. Ini gimana pendapatnya? Nah, itu yang saya selalu ingatkan. Jangan sampai ada negosiasi underground Oke. dari oknum petugas terhadap hal-hal seperti ini. Karena ujung dari semua korupsi ini adalah mendistorsi kepercayaan institusi. Padahal salah satu pilar pendapatan negara adalah sumbernya bea cukai. Kalau bea cukai kepercayaan masyarakat bagus, maka masyarakat kesadarannya juga mengikuti ketentuan yang ada lebih tinggi. Tapi kalau kepercayaannya rendah, itu berpengaruh terhadap pendapatan negara. Nah, Oke. itulah pentingnya integritas setiap petugas di layanan publik. Supaya jangan sekali-sekali mengakali aturan dan ketentuan yang ada. Karena berpotensi merugikan negara dan merusak kepercayaan. Yang berikutnya yang tidak kalah penting, kita juga minta bea cukai untuk berani memberikan punishment. Contoh misalnya Kepala Bea Cukai Makassar, kan sudah diponis tuh Ya. berapa puluh tahun kan. Sekarang ada kalau nggak salah bea cukai di Pulau Jawa. Nah, ini sedang saya dalam baru mau proses. nanya tuh ke situ. Iya kan? Ini ada Nah. Kepala Bea Cukai Purwakarta yang Iya. dituding punya harta fantastis. Saya baru mau Nah, ke situ tuh. ini semuanya berarti kan sumbernya dari mana Nah, harta itu. itu? Itu mesti dicek. Apakah warisan? Apakah dia punya bisnis sendiri? Punya sumber pendapatan lain selain sebagai ASN? Kalau sebagai ASN kan bisa dihitung Ya. nilai kewajarannya. Setiap tahun pendapatannya berapa? Oke. Iya kan? Biaya hidupnya berapa, income-nya berapa, pengeluarannya berapa. Tapi kalau dia punya bisnis turunan yang dari keluarga, ya bisa saja. Dari Tapi situ. bisa kita lihat lagi SPT-nya, Mas. Berapa laporan SPT-nya setiap tahun? Ada nggak? Kalau SPT-nya menggunakan pasal UMKM, wah ini hartanya berlimpah. Oh ya, cenderung mencurigakan. Nah, itulah kemudian kenapa kejadian Kepala Bea Cukai di Makassar, tadi Purwakarta menjadi menimbulkan kecurigaan, bahkan punishment secara hukum. Itu semuanya bisa merusak institusi dalam jangka panjang dan sangat sulit menyembuhkan kepercayaan masyarakat. Kalau soal korupsi. Inilah salah satu musuh utama bangsa ini. Kenapa kita mendorong adanya reformasi 25 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu, karena salah satu musuh utamanya adalah korupsi. Dan itu yang harus dihentikan. Begitu, Kang Sam. Nah, ada juga yang menarik, ini beberapa waktu lalu terjadi pembongkaran koper seperti itu. Bisa dibilang kalau misalnya bahasa kasarnya seperti itu ya, diobrak-abrik kopernya dari anaknya Gus Dur, Alisa Wahid. Ini tanggapannya gimana, Kang? Diperbolehkan kah? Sebetulnya membuka satu barang warga itu memang diperlukan apabila ada kecurigaan. Kecurigaan itu bisa muncul, jadi bea cukai itu memiliki alat kontrol kamera di beberapa tempat. Mulai dari barang turun dari pesawat, sampai pengambilan bagasi, sampai jalur keluar. Itu ada kamera di banyak tempat. Dari kamera-kamera itu, kalau di kamera pertama di back, di belakang dari pesawat ke jalur bagasi, sudah ada kamera, ada kecurigaan, biasa dikasih kode tasnya. Dikasih kode, tak, sampai di depan, di tengah ada kamera lagi, di kode lagi, orangnya sudah mulai mencurigakan misalnya, atau apa. Nah, itulah biasa pembawa narkoba ditangkap, karena gerak-geriknya diawasi dari balik kamera, dari balik kaca, yang inkognito, tidak kelihatan, sehingga bisa ketahuan. Nah, khusus untuk Ibu Ali, saya kira mispersepsi, karena beliau tidak mungkinlah melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Beliau mengerti aturan main, saya kira itu hanya mispersepsi, dan mungkin cara petugas itu yang tidak benar. Harusnya
mohon izin Ibu, berkenan Ibu bisa buka barangnya, kami cocokkan sesuai laporan Ibu dan hasil pengamatan kami. Jadi pencocokan sebetulnya. Kalau bahasanya seperti itu, metodenya saya yakin orang nggak tersinggung. Ya. Kan begitu kan? Pencocokan dari hasil monitoring kami dengan laporan Ibu berkenan, Ibu silahkan dibuka barangnya. Kan itu jauh lebih bagus saya kira. Mungkin karena cara ya, kembali lagi harus humanis. Karena keluarga beliau pasti keluarga yang terdidik dan mengerti aturan. Nggak mungkin lah main-main. Kita percaya itu. Nah, karena kan kalau Begitu. misalnya berbicara soal Bu Alisa Wahid seperti itu ya, ini kan anak presiden dan Iya. sudah sering ke luar negeri. Betul. Ini berarti masalah di komunikasinya saja seperti itu, Kang, atau apa yang Anda amati dari kasus ini? Ya, cara layanan petugas yang perlu humanis. Yang kedua, mungkin ada perbedaan data yang mispersepsi. Iya kan, antara yang dilaporkan warga atau yang dimonitor. Atau mungkin dari awal ada masalah yang kesalahpahaman misalnya dan seterusnya. Bukan cuma beliau sebetulnya, ada beberapa anggota DPR juga dibongkar barangnya. Oke. Pimpinan saya di Komisi 11 yang mitra Bea Cukai, saya boleh sebut namanya, tidak apa-apa, Pak Hatari, barangnya juga dibongkar. Pimpinan Komisi 11 dibongkar oleh Bea Cukai, diperiksa satu-satu. Itu kejadian karena bisa jadi ada hasil monitor, ada juga kesalahan komunikasi. Nah, barang tas yang dia monitor mirip dengan barang yang punyanya orang lain. Nah, itu kemudian salah ambil, dia masukkan di jalur merah misalnya. Padahal bukan barang itu yang dia monitor tadi. Bisa juga ada kesalahan itu. Karena tas kan mirip nih, sama-sama warna hitam misalnya. Iya kan? Dia udah monitor dari dalam nih. Dorong ke jalur ini, ya kan? Dia kasih kode petugasnya di lapangan ini. Tahu-taunya salah. Bukan barang ini barangnya anggota DPR yang kebetulan setelah dia bongkar, dia periksa nggak ada apa-apa. Memang iya, karena mungkin kesalahan monitor tadi. Tasnya mirip, padahal bukan itu. Nah, bisa juga terjadi miss seperti itu. Siap. Kang, kalau misalnya berbicara soal pembongkaran ataupun pemeriksaan dari tas penumpang seperti itu ya, ini sebenarnya mekanismenya yang harus dilakukan apakah harus meminta izin terlebih dahulu kepada yang mempunyai itu atau memang sebenarnya di Bea Cukai itu ya buka untuk meriksa ya buka aja tapi nanti minta izinnya apa gimana seperti itu, Kang? Harus minta izin dan kan pemiliknya ada di situ dan pemiliknya juga disertakan di dalam pemeriksaan jika ada kecurigaan kan. Jadi di depan pemiliknya dan pemiliknya yang membuka. Sebetulnya bukan membongkar kalimat yang tepat. Kata yang tepat itu dipersilahkan membuka untuk pencocokan data yang Bapak Ibu laporkan dengan hasil monitoring. Nah, itu yang harusnya dikomunikasikan. Nggak boleh itu memakai kata pembongkaran, apalagi melakukan tindakan pembongkaran tanpa seizin pemilik. Tidak boleh. Iya kan? Karena semua tuh kalau ada sesuatu yang merugikan atau melanggar ketentuan kan ada prosedurnya. Iya kan? Nanti prosedurnya masih harus dilaporkan, diserahkan dan seterusnya. Itu masih panjang. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Apalagi ini warga negara yang akan memberi pendapatan negara. Itu nggak boleh. Malah nanti kapok seperti itu ya, Kang. Oh iya, nanti justru menimbulkan persepsi kok. Petugas Bea Cukai yang sekolahnya dibiayai oleh negara kok jadi petugas pembongkar sih? Kan dibiayai, mereka kan sekolah di STAN, dibiayai oleh negara dari pajak yang dipungut dari rakyat. Jadi sekolahnya saja dibiayai oleh negara. Kan begitu, dibiayai artinya oleh rakyat. Kok jadi pembongkar tas rakyat? Nah, itu jangan sampai persepsi itu terjadi. Karena itu kalimat yang pas adalah punten Ibu, punten Bapak, berkenan dibuka tasnya karena ini ada pencocokan data antara data laporan Ibu, Bapak dengan hasil monitoring. Boleh nggak Ibu buka? Oh, silakan. Pasti orang berkenan. Itu kalau itu. Balik lagi ke caranya. Balik lagi ke caranya itu. Tapi anggota DPR dalam 1 tahun ini 2 atau 3. Cukup banyak yang juga dibongkar. Atau Kang Samad pernah? Saya sih tidak, karena saya selalu konfirmasi. Saya datang, saya membawa ini, saya nyampaikan ini. Saya pernah beli handphone 1 dari luar, saya lapor, saya kena 5 juta lebih untuk biaya pajak
emailnya. Masuknya. Iya, resmi. Store-nya ke rekening negara, ada suratnya. Ya, tunggu. Cuma saya bilang tolong dibantu proseskan supaya saya bisa cepat. Cepat dalam arti saya bayar, selesai, udah jalan. Jadi nggak sampai 1 jam. Udah selesai. Langsung ya Kang ya? Iya, udah, bayar di situ, udah selesai. Karena orang juga banyak yang ngira juga untuk mengurus email. Tadi kan berhubungan dengan email nih Kang. Banyak orang juga yang kayak, daripada ngurus di bea cukai lama, udahlah pakai jalur bawah aja nyari orang kayak Itu gitu. yang enggak. Itu yang harus dijawab. Keraguan masyarakat itu yang harus dijawab. Dengan cara apa? Meningkatkan kualitas layanan. Bahwa ini mudah, simple, nyaman. Dan Anda pasti merasa aman. Nah, kalau berhubungan resmi, itu yang harus disimpulkan. Dan saya yakin sekarang petugas bea cukai kita, anak-anak kita makin bagus kok. Pendidikannya makin bagus, attitude-nya makin bagus. Saya yakin. Itu ada, kan underground itu bisa terjadi kalau kedua belah pihak mau. Iya kan gitu. Iya. Nah, kenapa kedua belah pihak mau? Misalnya petugasnya nggak berani, tapi digodain oleh jalur keluarga tertentu, misalnya lu bantuin dong, ini kan ini. Itu kedua belah pihak akhirnya. Jadi Oke. perlu juga penguatan edukasinya ke masyarakat. Oke. Begitu Mas. Perlu dikuatkan dan juga jangan sampai udah dibiayain sama negara malah akhirnya tidak melayani Iya, masyarakat ya. sekolahnya kan. Sekolah aja udah dibiayain oleh negara. Nah, Pajak yang dibayar oleh rakyat. Kan begitu. Oke. Sekarang bagaimana memberi pelayanan yang terbaik ke masyarakat. oke, Itu kita harus tuntutannya. jeda dulu Iya. Kang, sama kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya gak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Kita masih membahas terkait dengan persoalan yang terjadi di Bea Cukai Indonesia. Dan masih bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Kang Bruce Samad ataupun Kang Samad. Kang Iya. Samad, komisi kita berbicara tadi, saya sempat di jeda commercial break ini menanyakan, Kang, ini kan masih banyak masyarakat yang mengatakan ini Bea Cukai itu ribet seperti itu loh. Yang tadi juga sempat saya tanyakan pada saat jeda seperti itu ya. Ini jadi harus bagaimana nih, Kang? Nah sekarang karena ribet, itulah disimplifikasi menjadi barcode. Oke. Jadi begitu kita mendarat di pesawat, di airport, itu sudah ada layanan barcode. Tinggal masukin barcode, isi data, barang apa yang kita bawa, masuk di sistem. Keluar kemudian barcode-nya lagi, barcode itulah di-scan di pintu bea cukai. Udah selesai. Sekarang Sesimpel itu padahal. sesimpel itu sekarang. Ngisi itu juga nggak sampai 5 menit. Ngisi di handphone kita, nggak lagi manual. Nah, itulah yang disebut dengan self-assessment dengan inovasi layanan digital. Oke. Udah connect, jadi nanti udah kayak check-in kita kan? Iya. Udah, modelnya udah seperti itu. Dan itu sudah berlaku di berbagai negara maju, dan Indonesia udah melakukan inovasi seperti itu. Jadi tidak ribet, sangat simpel. Di Oke. tiang-tiang bandara itu udah ada kok kode, tinggal foto, barcode, muncul kolomnya, formnya diisi melalui handphone, selesai, kirim, keluar barcode di handphone, nanti barcode-nya itu yang
scan Scan di pintu bea cukai, udah di tabel bea cukai, selesai. Nah, yang akhirnya juga saya mau tanyakan ini terkait dengan ini di bea cukai. Misalnya ada masyarakat mengisi tapi tidak sesuai. Misalnya ada tas atau misalnya ada handphone, dia mengaku kayak enggak ini saya udah beli lama. Itu bagaimana Kang untuk mendeteksinya apakah memang ini udah lama ataupun ini baru dibeli pada saat dia Nah, pergi ke luar negeri. Ini gimana? itu pemilik barang harus membuktikan Oke. bahwa ini barang dia sudah pakai pergi keluar dan pulang dia pakai lagi. Dia harus membuktikan, bukan barang baru dia pakai dari luar baru masuk. Mhm. Jadi seolah-olah ya kan, misalnya dia beli baju yang jas yang ini, dia pakai 2 jas. Ya kan, baju, tas lamanya dia taruh di tas bagasinya, tas barunya dia pakai. Mhm. Itu ke monitor di layar, ketahuan. Ah. Itu bisa ketahuan. Karena dia monitor lah. Dia punya alat sensor yang cukup detail. Ini jenis barang baru apa lama. Jadi bisa diketahui dari tampilan depannya. Oke. Iya, itulah kemudian nanti ketahuan. Nah, begitu ketahuan, kena bea masuk, kena denda lagi karena sudah apply data. Iya. Berbeda, kena double. Itu yang resikonya di masyarakat kalau tidak jujur. Dendanya yang tadi 1000%. Dan 1000%. Itu yang problem utamanya itu. Karena itu kita himbau ke masyarakat untuk jujur. Oke. Supaya tidak merugikan dirinya sendiri. Karena kalau tidak jujur itu berpotensi merugikan dirinya sendiri. Dengan kena denda tadi itu. Yang harus saya bayar tadi cuma seberapa doang, akhirnya jadi 1000% seperti itu ya. Kang, tapi kalau misalnya berbicara soal di Komisi 11 DPR RI, ini yang sedang dihadapi atau persoalan ke depan yang akan dituntaskan seperti itu sebelum akhirnya nanti dilantik kembali sih ya memang. Ini apa saja yang menjadi PR yang nantinya akan dituntaskan di masa-masa terakhir? Kalau kemarin kan pemilihannya di Jakarta kan. Ini lewat pemilihan di Dapil Bogor seperti ini yang masih menjadi PR apa tuh yang masih akan mau dituntaskan ke depannya? Bulan Mei ini kita mulai membahas namanya persiapan APBN tahun 2025. Oke. Dimulai dari camp PPKM, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Di situ kita akan membahas target pertumbuhan ekonomi. Berapa persen pertumbuhan ekonomi yang kita ingin capai di tahun 2025. Berapa besar angka pengangguran yang ingin kita turunkan di tahun 2025. Berapa besar angka kemiskinan yang kita ingin turunkan. Berapa nilai tukar rupiah yang kita ingin tentukan sebagai acuan di 2025. Berapa target produksi lifting minyak kita. Sehingga impor minyak kita bisa hitung. Berapa target pendapatan negara dan berapa target belanja negara. Nah, dari situlah kemudian lahirlah namanya camp PPKM, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Setelah itu ditentukan, maka pertanyaan berikutnya, instrumen apa yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi misalnya 5,2% atau 5,5 2025. Oh, perlu instrumen fiskal, berarti APBN. Perlu instrumen moneter, berarti kebijakan dari Bank Indonesia. Perlu instrumen perbankan, berarti kita perlu OJK untuk mendorong sektor perbankan karena ada 14.000 triliun uang beredar di perbankan. Gimana caranya? Turun ke sektor real dalam bentuk pinjaman, kredit, dan seterusnya untuk dunia usaha. Instrumen itu kemudian kita rumuskan kembali. Itulah kemudian setelah selesai itu dikembalikan ke pemerintah. Pada tanggal 15 Agustus, Presiden membacakan nota keuangan negara untuk APBN 2025. Nah, setelah Presiden membacakan nota keuangan negara 15 Agustus untuk APBN 2025, maka pada bulan Agustus-September, Banggar akan membahas pagu indikatif dan kementerian dan lembaga akan membahas pagu indikatif bersama komisinya masing-masing. Komisi 1 dengan pertahanan dan keamanan, komisi 11
dengan Menteri Keuangan, dengan BI, dengan OJK, dengan BPS, dengan Bappenas, mitra-mitranya. Komisi 10 dengan pendidikan dan seterusnya. Disitulah mereka membahas. Itu yang akan dituntaskan sampai dengan September ini. September ini. Gitu. Tadi yang Jadi cukup padat cukup dalam padat. 4 bulan ke depan ini. Ya kalau misalnya berbicara padahal kan ini masih bulan Mei seperti itu ya Iya. Kang ya. Tapi ini udah diagendakan untuk nanti RAPBN untuk tahun depan seperti itu ya. Memang seperti itu. Jadi cukup panjang. Pembahasannya 6 bulan dan Oktober paling lambat harus diketok menjadi undang-undang karena APBN 2002 APBN itu setiap tahun diketok dalam bentuk undang-undang. Mhm. Undang-undang APBN. Nah, biasanya Oktober, kalau ini karena kita masa dinasnya ini sampai 30 September, jadi harus selesai 30 September. Oke, lebih cepat seperti Lebih itu. cepat. Karena Oktober itu kita ada pelantikan presiden, pelantikan DPR, pelantikan presiden, kemudian pemilihan alat kelengkapan. Mhm. Jadi belum masih pembenahan internal tahapan-tahapan. Jadi seluruh agenda APBN 2025 harus selesai di September. Begitu Kang Mas. Oke, seluruh agenda harus selesai di September karena nanti akan dilantik lagi untuk nanti yang kemarin 1 Oktober. 1 Oktober seperti Iya. itu ya. Kemudian kita bersidang 20 Oktober pelantikan presiden di sidang umum MPR. Oke. Begitu. Tadi yang sempat saya soroti itu untuk rapat yang tadi presiden menyampaikan nota keuangan itu 15 15 atau 16 Agustus? 15 Agustus. 15 Agustus. 16 Agustus pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan. Iya. Oke. Jadi 2 hari itu berturut-turut. Oke, jadi yang disampaikan ke masyarakat itu setelah akhirnya dibicarakan dulu di nota di tanggal Iya. 15 itu ya. Iya, disitulah nanti dibahas oleh para pengamat nota Oke. APBN yang dibacakan oleh presiden. Nah, yang dibacakan itu lahir dari pembahasan bulan Mei, bulan Juni ini. Oh, Dengan jadi ada pembahasan awal antara Komisi 11 untuk menentukan tadi target pertumbuhan ekonomi, kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, lalu kemudian nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, semua dibahas di bulan Mei, bulan Juni ini. Oke. Iya. Kang, kalau misalnya berbicara soal tadi kan ngomongin target di tahun 2025 akan Iya, datang. iya. Kalau 2024 ini target-targetnya apa aja nih yang udah tercapai ataupun yang belum tercapai seperti itu? Nah, Kang Samad. untuk triwulan pertama target pertumbuhan ekonomi kita cukup mencapai target 5,11% kan. Oke. Pendapatan negara juga mencapai target. Penerimaan negara. Jadi masih on the right track. Kita lihat nanti di triwulan kedua tahun ini sejauh mana. Tapi saya yakin dengan tingkat resiliensi dan kekuatan fundamental ekonomi kita, Mhm. khususnya konsumsi, investasi, spending government, itu optimis di kuartal kedua ini tetap bisa tumbuh di atas 5%. Begitu, Mas. Kalau untuk di tahun depannya seperti itu, ini akan dinaikkan kah seperti itu Ya, pertumbuhan? ini yang akan kita bahas. Oh, baru akan Kita dibahas. tunggu usulan pemerintah. Oke. Potret pemerintah memandang 2025 itu seperti apa akan tercermin di bulan Mei ini, akan diusulkan ke DPR untuk membahas PKF-nya. Itu akan tercermin di situ. Potret pemerintah seperti apa sih? Nah. Proyeksi 2025. Tadi kan tercermin ataupun terpotret oleh pemerintah. Kalau dari Abang sendiri gimana tuh? Harusnya dengan pemerintahan baru, Mhm. dengan stabilitas politik yang terjaga, dengan stabilitas keamanan yang terjaga, kepercayaan investasi luar dan dalam bisa terus ditingkatkan, realisasi investasinya bisa diwujudkan, Mhm. konsumsi rumah tangga bisa terus dijaga, daya beli masyarakat tentunya, kemudian optimalisasi dana desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, kemudian dorongan untuk sektor dunia usaha supaya placement kredit dari perbankan bisa terus digulirkan. Iya. Saya optimis 2025 dengan pemerintahan baru akan lebih Baik lagi. lebih baik lagi. Begitu. Oke. Semoga di pemerintahan baru karena ini juga stabilisasi perpolitikan di Iya. tanah air juga ini juga terbilang cukup stabil, tidak ada bergejolak seperti tahun-tahun Iya. sebelumnya ya kan. Betul. Kita harapkan bersama juga semoga dari segi perekonomian dan juga segala macamnya lebih baik lagi. Iya. Terima kasih Kang Samad, Terima kasih, Kang anggota Sam. Komisi 11 DPR RI telah bergabung Terima bersama kasih. kami di Terima kasih. Sinpo TV di Bincang Spesial. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan juga anggota Komisi 11 DPR RI di program Bincang Spesial kali ini. Terima kasih sudah menonton acara kami, lanjutkan kembali. Saya Syem Hakung. Selamat pagi. Sampai jumpa.